Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, hari ini gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Bapak ingin mempresensi dulu. Yang pertama ada Adiatnya Yusuf. Hadir. Angkat tangan. Ahmad Nur Hidayat. Hadir Pak Guru. Dimas Saputra Aulia. Izin kemana? Alfa. Ada suratnya nggak? Ya, ada sih. Oke, selanjutnya ada Mairena Ika Widari. Muhammad Ferry Ardianto. Hadir Pak. Marisa Zahra Isna. Nabila Hikmah. Dewi Nurlaili Kartika. Yang izin tadi ya. Balqis Abidah Amatullah. Enggak ada. Ya, ada. Yang terakhir ada Putri Rahmatul Izzah Pratiwi. Oke. Hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Tidak tahu Pak Guru. Tidak tahu ya. Kita hari ini belajar mengenai berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak seni rupa dua dimensi itu apa? Tidak tahu Pak Guru. Bisa. Jadi seni rupa dua dimensi itu adalah sebuah karya seni yang memiliki panjang dan lebar, hanya memiliki panjang kali lebar dan kali tinggi, tetapi hanya dapat dinikmati satu arah saja. Jadi seperti itu seni rupa dua dimensi. Nah, kali ini kita mau membahas mengenai berkaryanya. Jadi kita hari ini sekaligus berkarya langsung karya seni rupa dua dimensi berdasarkan imajinasi peserta didik. Seperti itu ya. Oke, langsung saja. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep berkarya seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis unsur berkarya seni rupa dua dimensi. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan prinsip berkarya seni rupa dua dimensi. Yang keempat, peserta didik mampu menyesuaikan alat dan bahan dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Alat dan bahan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menentukan teknik dalam berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, ini untuk teorinya. Jadi untuk prakteknya yang saya bilang tadi dari awal, nanti kalian harus membuat suatu karya dua dimensi dan mampu menjelaskannya di depan atau mempresentasikannya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep berkarya seni rupa dua dimensi terlebih dahulu. Jadi konsep berkarya seni rupa dua dimensi adalah cara merealisasikan suatu konsep seni dengan mengekspresikan ide menjadi suatu karya seni. Sifat manusia yang pada dasarnya mengagumi keindahan dan keunikan dapat memunculkan ide atau gagasan hingga menjadi karya seni. Jadi dalam hal pertama atau langkah pertama sebelum kita memulai membuat karya seni itu harus mengetahui dulu atau mencari ide atau gagasan yang ingin
dibuat dalam suatu karya. Bisa dipahami ya? Nah, ini selanjutnya di unsur, prinsip, alat dan bahan, teknik. Ini Bapak nggak akan jelaskan. Saya minta nanti sekarang membentuk sebuah kelompok yang nantinya membahas poin-poin berikut. Nanti saya bentuk 4 kelompok yang akan membahas mengenai unsur, prinsip, alat dan bahan, dan teknik. Kelompoknya yang pertama ada Adiatna Yusuf dengan Ahmad Nur Hidayah yang akan menjelaskan mengenai unsur. Dan yang kedua yaitu ada kelompok kedua ya, Dimas sama Mayrena. Karena Dimas nggak masuk jadi nanti sendiri aja nggak apa-apa ya. Jadi membahas mengenai prinsip. Dan kelompok 3 membahas mengenai alat dan bahan, ada Ferry sama Marisa. Selanjutnya teknik berkarya ada Nabila Hikmah, Dewi Nuraili sama Balkis Abidah Amatullah. Ini ada yang tadi yang mana siapa? Yang dia tadi baru datang siapa namanya? Berarti tiganya, duanya. Oh yang Putri ini nanti gabung sama Mayrena, jadi membahas mengenai prinsip seni rupa 2 dimensi. Jadi langsung saja. Di sini Bapak sudah menyediakan sumber-sumber yang nantinya bisa kalian cari. Jadi sekarang bisa langsung mengerjakan. Oke, dirasa sudah cukup untuk mencari sumbernya. Bisa langsung mempresentasikan mulai dari kelompok yang pertama, yaitu ada Hidayah dan Yusuf. Silakan. Jadi hasil diskusi dari kelompok 1 tentang unsur berkarya dalam seni rupa 2 dimensi. Yang pertama ada 1 titik, 2 garis, 3 bidang, 4 bentuk, 5 ruang. Yang ke-6 gerak terang, yang ke-7 warna, dan yang ke-8 tekstur. Jelas sekali. Apa dijelasin ya Pak Guru? Ya. Baik, yang pertama adalah titik. Titik merupakan unsur paling kecil dalam suatu karya seni rupa. Titik bisa digunakan untuk menciptakan unsur-unsur lain dengan cara menyusun atau menderet hingga menjadi suatu garis. Yang kedua ada garis. Garis merupakan hubungan antar titik yang bisa menghasilkan suatu bulatan serbaguna. Bulatan dari titik tersebut akan bisa membentuk unsur lain seperti bidang maupun bentuk. Yang ketiga ada bidang. Bidang adalah unsur yang ketiga. Bidang juga merupakan perkembangan dari bentuk. Yang keempat, bentuk sendiri. Bentuk merupakan unsur yang selanjutnya. Bisa dibilang jika bentuk adalah salah satu unsur yang bisa dilihat pada karya seni rupa 2 dimensi. Contohnya adalah pada gambar, lukisan, desain grafis, dan sebagainya. Yang kelima ada ruang. Ruang merupakan suatu karya 2 dimensi yang memiliki sifat semu. Ruang juga masih dibagi menjadi 2, yaitu ruang positif dan ruang negatif. Contohnya adalah penggunaan ruang yang lebih besar di atas suatu karya pemandangan bisa memberikan kesan ketenangan dan juga kemegahan pada langit. Untuk yang ke-6 ada gelap terang. Untuk bisa membuat suatu gambar potret yang tampak gitu realistis, bukanlah warna yang akan dibuat benar-benar akurat. Akan tetapi adalah pada bagian gelap dan terang yang akan dibuat akurat pada gambar potret tersebut. Ketika bayangan dan cahaya mampu ditangkap dengan begitu akurat, maka mata kita bisa tertipu karena yang kita lihat sebenarnya merupakan ada dan tidaknya suatu cahaya. Yang terakhir ada tekstur. Tekstur adalah salah satu unsur yang berhubungan dengan interaksi manusia. Karya seni rupa tak hanya bisa dirasakan secara visual, namun suatu karya seni rupa juga bisa dirasakan melalui bentuknya. Artinya tekstur juga merupakan suatu permukaan yang bisa terasa ketika diraba. Akan tetapi pada karya 2D tentunya merupakan suatu hal semu. Tekstur dalam karya 2D juga harus tetap bisa memberikan getaran persepsi raba kepada yang melihatnya, sehingga mereka bisa benar-benar mengerti jika tekstur memang ada dalam karya 2 dimensi. Ya, dari presentasi kami kawan-kawan. Bakal
warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan pada kelompok 1. Jadi kelompok 1 tadi sudah menjelaskan mengenai unsur berkarya seni rupa 2 dimensi. Benar ya, tetapi mungkin di sini ada pembenahan melalui susunannya. Jadi yang pertama tadi benar ada titik, benar tadi yang dikatakan oleh kelompok 1 ya. Mungkin susunannya aja yang kurang dibenahi. Susunannya seperti ini, dari titik kita bisa membuat suatu garis. Dari garis menjadi sebuah bidang. Dari bidang akan membentuk suatu bentuk. Dari bentuk akan menciptakan sebuah ruang. Ini terlihat ya ruangnya di dalam sini, dalam bentuk bentuk kubus, ya benar. Lalu yang selanjutnya yaitu menciptakan sebuah warna, jadi bisa diwarna gitu. Lalu ada tekstur sendiri, tekstur kasar, tekstur basah, tekstur kering dan lain sebagainya. Lalu membentuk suatu gelap terang. Ini sangat dibutuhkan dalam unsur seni rupa dalam membuat suatu karya, karena gelap terang itu akan menghasilkan suatu karya yang real gitu. Jadi kita harus menentukan dulu arah mana datangnya suatu cahaya. Contohnya kita ambil dari sini datang suatu cahaya. Nah, berarti yang gelap yang mana? Berarti bagian sini. Ini yang terang. Ini remang-remang seperti itu. Mungkin bisa dipahami dari penjelasan Bapak tadi. Selanjutnya kelompok 2 yang akan membahas mengenai prinsip seni rupa 2 dimensi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Untuk prinsip berkarya seni rupa 2 dimensi itu ada 6. Yang pertama yaitu prinsip kesatuan, yang menjadi prinsip pertama dalam seni rupa. Yang kedua yaitu prinsip keseimbangan, yang merupakan penyeimbang dari kondisi suatu karya. Yang ketiga ada prinsip irama, yang diciptakan untuk pengembangan unsur yang dilakukan secara teratur. Yang keempat ada prinsip penekanan, ya, bisa dibilang sebagai point of interest dalam suatu karya seni rupa. Yang kelima prinsip proporsi, merupakan suatu perbedaan yang mencolok dari 2 atau lebih unsur yang berbeda. Yang terakhir yaitu prinsip kejelasan, merupakan suatu prinsip atau taraf kemudahan suatu karya bisa dimengerti. Dari sini, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Di sini saya akan memberikan penguatan lagi. Jadi sudah benar ya dari penjelasan kelompok 2 tadi. Prinsip atau biasa disebut dengan itu ada 12 sebenarnya ya. Tadi kurang untuk kelompok, bisa dibenahi dan dicatat mungkin ya yang di rumah. Yang pertama yaitu prinsip kesatuan atau biasa disebut dengan unity. Yang kedua itu keseimbangan atau biasa disebut dengan balance. Ada irama atau ritme. Kemudian ada komposisi. Nah, ini yang paling penting dari semua prinsip. Jadi komposisi itu digunakan untuk membuat karya sekaligus mengkritik suatu karya. Jadi komposisinya seperti apa, bagus enggaknya itu ditentukan oleh komposisi, peletakan benda-benda yang dibuat pada suatu karya yang telah dibuat oleh seniman. Selanjutnya ada proporsi atau keserbandingan. Ini biasa digunakan pada gambar-gambar manusia seperti itu. Lalu ada pusat perhatian atau center of interest. Tadi udah dijelaskan oleh kelompok 2 ya. Jadi kita membuat karya itu harus ada pusatnya yang menjadi hal pertama yang dinikmati oleh suatu kritikus seni. Selanjutnya yaitu keselarasan atau harmoni, ada gradasi, lalu penekanan atau kontras.
Selanjutnya ada kesederhanaan dan kejelasan. Tadi masih 7 ya kelompok 2. Mungkin bisa dicatat atau dicari lagi sumbernya. Oke, selanjutnya tadi sudah kelompok 2, selanjutnya kelompok 3 yang akan membahas mengenai alat dan bahan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang alat dan bahan seni rupa 2 dimensi. Yang pertama itu ada alat. Sesuatu yang tidak memiliki wujud atau bentuk tidak bisa digolongkan sebagai alat. Dalam seni rupa ada berbagai alat yang dipakai untuk menciptakan karya seni. Alat-alat tersebut diantaranya ada kuas, palet cat, pisau palet, rautan, penghapus, dan penggaris. Kuas itu merupakan jenis alat yang digunakan untuk membereskan cat pada bidang datar seperti kertas, kanvas, kain, dan tembok. Kemudian palet cat itu alat yang digunakan sebagai bidang permukaan untuk mencampur cat selama proses melukis. Dan terakhir ada penggaris. Kemudian untuk bahannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk bahan dalam berkarya seni rupa 2 dimensi ada kertas. Kertas adalah bahan yang digunakan sebagai landasan untuk melukis ataupun menggambar dengan pastel, cat air, pensil warna dan sebagainya. Kemudian ada kanvas. Kanvas sendiri adalah bahan yang digunakan sebagai media untuk melukis yang diberi lapisan pamor dan lem. Kemudian ada hardboard. Hardboard adalah bahan yang dipakai untuk membuat cetakan pada seni grafis cetak tinggi. Mungkin sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya terima kasih tadi sudah dipresentasikan kelompok 3 ya mengenai alat dan bahan berkarya seni rupa 2 dimensi. Sudah baik dan benar tadi penjelasannya mengenai alat. Itu merupakan suatu benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu untuk mencapai maksud tertentu. Jadi penekanan definisi mengenai alat lebih bersifat pada kebendaan yang mencakup berupa perabotan atau perkakas. Perbedaan alat dan bahan sendiri tadi sudah dijelaskan. Kalau alat sendiri bahan perlengkapan seni yang bisa dibilang tidak bisa habis. Nah, kalau bahan kebalikannya adalah perlengkapan seni yang bisa habis. Tadi benar ada kuas, palet cat, pisau palet, rautan, penghapus, penggaris, dan lain sebagainya. Ini contoh saja ya. Lalu ada bahannya, yaitu ada pensil, konte, pensil warna, krayon, pena, cat air, dan cat minyak, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat bahan-bahan yang di situ adalah bahan-bahan yang bisa habis gitu. Perbedaan alat dan bahan dalam seni rupa sangat jelas bahwa alat merupakan benda yang digunakan namun tidak habis meskipun berkali-kali dipakai. Sedangkan bahan adalah benda yang digunakan namun dapat habis jika digunakan terus-menerus. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4 yang akan membahas mengenai teknik-teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Yang pertama ada kolase, yaitu lukisan yang dibuat dari tempelan potongan atau sobekan kain atau kayu dengan pelekat. Yang kedua ada mozaik, yaitu teknik penempelan pecahan atau lempengan kaca berwarna dengan semen lepas pada media melukis dan membentuk suatu objek. Yang ketiga ada plakat, yaitu bermedia kanvas yang diberi cat yang bersifat menutup yang dicampur larutan lem sehingga tidak tembus pandang. Yang keempat ada akuarel, yaitu melukis dengan sapuan warna tipis dengan media kertas. Yang kelima ada akrilik, yaitu menghasilkan warna yang cerah dan menyala. Yang keenam ada pentulis, yaitu menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Yang ketujuh
yaitu menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tegang tipis. Alat yang bisa digunakan itu antara lain ada pensil, krayon, dan konten. Yang kedelapan ada siluet. Teknik siluet adalah teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan balok. Dan yang kesembilan atau yang terakhir yakni arsir. Teknik arsir ini dibuat dengan cara menggoreskan pensil, spidol, tinta atau alat lain berupa garis-garis berulang yang membuat kesan gelap terang, gradasi atau kesan dimensi. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok kami. Oke, terima kasih kelompok 4 yang telah menjelaskan mengenai teknik-teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, sebenarnya kita jika membahas mengenai teknik berkarya seni rupa 2 dimensi itu dibagi menjadi 2 teknik, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik kering merupakan teknik atau cara untuk menggambar tidak membutuhkan air atau minyak untuk mengecerkan media pewarna. Sedangkan teknik basah sendiri adalah merupakan teknik atau cara untuk menggambar menggunakan air dalam pencampuran dengan terlebih dahulu mengecerkan cat minyak dengan minyak cat. Ini tadi sudah dijelaskan mengenai beberapa teknik. Nah, contohnya jika teknik kering itu tadi ada yang menyebutkan kolase. Kolase masuk teknik kering. Terus ada lagi yang basah, contohnya apa? Tadi akuarel, benar banget. Teknik akuarel masuk ke teknik basah. Jadi seperti itu ya, salah satu contohnya bisa dipahami ya di bagian sini ya. Oke, terima kasih ke-4 kelompok tadi. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan penugasan dari pembelajaran kita hari ini. Tadi di awal sudah dijelaskan, kalian akan membuat suatu karya seni. Membuat suatu karya seni 2 dimensi dengan tema bebas sesuai dengan imajinasi. Jadi temanya bebas, menggunakan teknik apa bebas, media apa bebas, masih dibebaskan ya. Lalu jika sudah selesai, nanti peserta didik wajib mempresentasikan hasil pemahamannya terhadap konsep, unsur, prinsip, alat bahan, dan teknik pada karya yang telah dibuat. Jadi dia analisis sendiri media apa yang dibuat, teknik apa yang digunakan dalam berkarya seni rupa itu, dan apa saja unsur-unsur yang digunakan, seperti itu. Ini adalah contoh karya-karya 2 dimensi. Saya jelaskan ini menggunakan teknik apa? Benar banget, plakat. Yang ini menggunakan teknik plakat sama. Ini adalah bisa membuat karya seperti ini ya. Ini berbentuk poster. Ini ada juga teknik akuarel yang tadi mensapukan kuas secara tipis, pewarna secara tipis juga. Nah, kalian juga bisa membuat karya seperti ini berupa poster. Ini menggunakan bahan krayon. Ini contoh keduanya. Nah, jadi itu tadi tugasnya bisa dikerjakan mulai dari sekarang, tapi tidak untuk selesai. Nanti kalau ada yang selesai pun bisa langsung dipresentasikan atau minggu depannya lagi. Ya, sudah jelas penugasannya. Ada apa yang mau bertanya? Pak, mau bertanya. Silakan. Buat gambar kaligrafi apakah boleh? Pertanyaan yang bagus, boleh banget. Karena kaligrafi sendiri yang kita ketahui, ia kan merupakan seni rupa 2 dimensi juga. Tetapi yang di sini yang saya tekankan, membuat karya seni rupa yang berdasarkan tema bebas sesuai dengan imajinasinya. Jadi membuat karya seni rupa kaligrafinya sesuai dengan imajinasinya sendiri, tidak untuk mencontoh karya yang lain. Ini ada contohnya.
seperti ini, bisa dilihat ini kaligrafi ya, dengan menggabungkan binatang-binatang atau hewani, dan juga yang binatangnya horse, kuda. Nah, seperti itu. Bisa menjawab tadi? Ya, paham Pak. Sepertinya mau membuat kaligrafi ya? Iya. Kemarin menang ya? Selamat. Nah, itu tadi penugasannya. Jadi hari ini kalian langsung membuat ya. Bisa dikeluarkan alat tulisnya yang sudah disiapkan. Oke, karena jamnya sudah menunjukkan pukul 15.00, jadi kita hari ini selesaikan sudah penugasan yang dibuat. Mungkin ada yang sudah selesai tadi, penggambarannya sampai mana? Belum Pak. Oh, belum ya? Ada yang sudah 50% mungkin bisa langsung dipresentasikan? Oke, jadi dilanjutkan di rumah saja. Minggu depan akan dibahas mengenai itu tadi presentasi, lalu ada pembahasan mengenai karya seni rupa 3 dimensi. Oke? Oke, tadi pembelajaran kita hari ini mungkin yang dapat diambil dari pelajaran hari ini tadi ada apa saja? Mengenai unsur, titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, gelap terang, tekstur. Lalu ada prinsip, mulai dari Komposisi, satuan, keseimbangan, kesebandingan, komposisi, irama, dan lain sebagainya. Oke. Yang ketiga tadi membahas mengenai alat dan bahan seni rupa, ada yang tadi dijelaskan ya. Lalu mengenai ada teknik apa saja tadi? Ya, benar banget, kering dan basah. Ada teknik akuarel, teknik plakat, dan lain sebagainya. Oke, jangan lupa tadi yang tugas Bapak berikan dikerjakan di rumah. Waktunya deadline-nya itu masih panjang, 1 minggu ya. Saya harap dapat memaksimalkan karyanya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang seni rupa 3 dimensi. Itu saja pertemuan pada hari ini. Kita bisa berdoa bersama. Untuk menutup pertemuan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru.